Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa la takilna ila tadbiri anfusina فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت من أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا رب صل على المختار من مضري والآل والصحب والأتباع والشهداء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi dan rasul. Semoga Allah anugerahkan kepada kita siddiq, amanah, tabligh, fatanah pada mereka semua para nabi. Allah anugerahkan sebagian kepada kita, keluarga kita, keturunan kita, semuanya fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk ayahanda Nabi Allah Adam alaihissalam, orang yang pertama melaksanakan sholat subuh. Untuk ayahanda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, orang pertama yang melaksanakan sholat zuhur. Untuk Nabi Allah Yakub, orang yang pertama melaksanakan sholat asar. Untuk Nabi Allah Dawud, orang pertama yang melaksanakan sholat maghrib. Dan Nabi Allah Yunus, orang pertama yang melaksanakan sholat isya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita, keluarga semuanya, bisa mendirikan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan kepada beliau Al-Qur'anul Karim, kepada Nabi Allah Syis alaihi salam yang anugerahkan 60 suhuf, kepada Nabi Allah Ibrahim yang dianugerahkan 30 suhuf, kepada Nabi Allah Musa 10 suhuf ditambah kitab Taurat, untuk Nabi Allah Daud yang dianugerahkan kitab Zabur, dan kepada Nabi
Musa yang dianugerahkan Taurat, serta Nabi Allah Isa bin Maryam yang dianugerahkan kitab Injil. Semoga kitab suci yang Allah turunkan itu mengilhami kita, membimbing kita, menjadi imam kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya, dan seluruh saudara kita orang beriman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk keluarga para nabi dan para sahabat, terutama sadati Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali, dan seluruh tabi'in, tabi'ihim, man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wabil khusus untuk keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah di bulan Sya'ban ini, yang kata orang Jawa bulan Ruah ya. Semoga Allah terima amal ibadah mereka semuanya dengan berlipat ganda pahalanya, dan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah muliakan mereka, mendapatkan raudhah min riyadhil jannah. Allah akan masukkan surga bersama para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat diri kita yang masih hidup, istri, suami, anak, cucu, menantu, dan seterusnya, semoga panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang halal saja. Allah jadikan kita bahagia fid din wad dunya wal akhirah, diteguhkan Islam kita, iman ihsan sampai akhir hayat kita. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Juga Fatihah untuk Sayyid Sabiq. Jarang-jarang Sayyid Sabiq didoain ya, karena Sayyid Sabiq ini termasuk ulama pembaharu ya, yang dikutip oleh sebagian saudara-saudara kita dari kalangan pembaharu ya. Sayyid Sabiq dengan kitabnya Fiqhus Sunnah ya. Kalau di pondok kita nggak dipakai karena beliau ini termasuk dulu sebelum jadi rektor seorang wartawan ya. Jadi wartawan itu dikonotasikan kalau nyari duit kadang-kadang jual berita. Nah, baik berita yang benar maupun kadang-kadang berita yang rada-rada. Nah, karena itu biasanya di kalangan santri kitab ini tidak dijadikan rujukan utama, tapi dijadikan rujukan yang sifatnya sekunder. Nah, malam hari ini kita kirimkan doa di bulan Rawah ini kepada Sayyid Sabiq. Semoga Allah terima amal ibadahnya, menyusun kitabnya selama beliau berkiprah menjadi dosen, menjadi rektor ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Begitu juga dengan kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para bapak dan ibu, jamaah dan pengurus Masjid Jami Al-Furqan, mobil khusus Presiden Al-Furqan ya, saudara kita Al-Mukarram Ustadz Haji Dedi Junaidi. Semoga sehat walafiat, mata'anallah bituli hayatih wa bi barakati ulumih. Dan juga para pengurus lainnya termasuk TV Al-Furqan, saudara kita Haji Ismail yang senantiasa aktif ya berdakwah melalui media. Kita doakin mudah-mudahan panjang umur dan mudah-mudahan dapat untung ya, mudah-mudahan untung akhirat terutama. Untung dunia cuma bonusnya saja. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaallah kita tawakufan ya, karena insyaallah bulan depan kita sudah
masuk bulan suci Ramadan insyaallah ya. Jadi ini udah tanggal 13 Sya'ban ya. Ya. Besok nisfu Sya'ban ya, besok nisfu Sya'ban. Di dalam rangka menyambut dalam datangnya Ramadan, kita sedikit baca bab puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-siyamu yutlaku 'alal imsaki ya. Beliau menulis Sayyid Sabiq ya dalam kitab fikih sunnahnya ini ya, secara mutlak puasa itu menahan ya. Jadi tahan ya, tahan emosi, tahan syahwat, nahan makan, nahan minum ya, menahan ya. Itu diambil dari apa yang difirmankan oleh Allah, qala Allahu ta'ala inni nazartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku nazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk berpuasa, ai imsakan anil kalam, yaitu aku menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ini kalimat ini dikutip oleh Allah untuk mengingatkan kalimat yang diucapkan oleh Sayyidatina Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, ketika banyak orang yang bertanya mengenai kenapa kok enggak punya suami malah punya anak. Maka beliau ini mengatakan, diperintah, inni nazartu lirrahmani shauma. Saya nazar, saya berjanji, saya tidak akan ngomong, puasa ngomong ya. Nah zaman sekarang nih puasa ngomong udah berat ya. Jadi kalau sehari kagak ngomong kayaknya sakit gigi gitu ya. Jadi sekarang ini begitu. Padahal Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau mau selamat ya jangan banyak ngomong, terutama ngomong yang kagak bener. Bukan berarti nggak boleh ngomong ya, tapi ngomong yang benar. Kalamul alim karomah. Ucapan omongan orang yang punya ilmu itu mulia. Wasukutuhu aib. Sedangkan kalau orang alim itu diem aja, itu menjadi aib, jadi celak. Sebaliknya, wa kalamul jahil aibun. Ucapan orang yang jahil itu bikin malu ya. Wa sukutuhu karomah. Kalau dia diem malah bagus. Jadi kalau orang nggak punya ilmu diem aja tuh sebenarnya bagus, berwibawa, bewok, gagah, diem, matanya jarang senyum, takut orang gitu. Sekali ngomong belepetan, habis sudah gitu ya. Jadi puasa secara mutlak adalah menahan. Al-maqsudu bihi hahuna, adapun maksud menahan di sini adalah al-imsaku anil muftirat, yaitu menahan diri dari hal ihwal yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak terbit fajar sodik ya, bukan tulu'is syamsi, bukan terbit mata. Enak bener puasa mulain dari terbit matahari baru mulain puasa ya. Jadi dari terbit fajar sodik yang ada di timur itu, yang warnanya putih ya, min tulu'il fajris shadiq ila ghurubis syamsi, sampai ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Zaman dulu belum ada jam ya, belum ada beker. Jadi orang kalau berpuasa nggak nungguin yang lain, nungguin matahari apa? Matahari tenggelam. Kalau sekarang nih orang-orang akhir zaman, matahari tenggelam ditungguin sambil ngapain? Sun apa namanya itu? Sunset. Wah, sunset ditungguin ya. Ya, untuk apa? Untuk melihat keindahannya. Sebenarnya kita tunggu ghurubis syamsi itu pertama untuk berbuka puasa, yang kedua untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, sholat maghrib gitu ya. Ma'an niat, disertai dengan niat. Nah, kalau Imam Malik hadirin itu beliau
menganjurkan jaga-jaga. Jadi nanti malam pertama puasa niatnya sebulan penuh ya. Aku niat puasa Ramadan tahun ini sebulan penuh lillahi ta'ala. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi. Setelah niat itu baru niat yang setiap malam. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu diucapkannya di dalam apa? Diucapkannya di dalam hati ya. Boleh nggak diucapkan di mulut? Boleh banget, asalkan mulut bareng sama hati, sama mulut sama-sama ngucap. Nah, ada mulut ngucap, hatinya kemana-mana, ada nggak itu? Nah, banyak. Nah, itu nggak klop ya. Jadi menahan dari semua yang membatalkan puasa sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ini yang batalin puasa cuma dua. Cuma berapa? Yang masuk ke dalam tubuh dan yang keluar dari dalam tubuh. Nah, yang masuk ke dalam tubuh amdan, masuknya sengaja. Masuk sengaja, baik melalui lubang asli, jaufil asli, maupun lubang bikinan, lubang buatan. Nah, lubang asli ada berapa hadirin? Ada 9 ya. Itu di atas ada 7 ya. Ya, telinga. Jadi kalau kita mandi kemasukan air bunyi deng 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 deng, itu biasanya ngeluarinya pakai apa? Dipancing. Nah, kalau lagi puasa enggak usah dipancing. Karena keluar masuknya itu enggak sengaja, enggak batal ya. Tapi waktu mancing masukinnya sengaja, itu bikin batal. Jadi gimana? Udah biarin aja, ntar juga dia keluar sendiri. Kalau mau dikeluarin, ntar keluarinnya maghrib. Wah, gitu ya. Lama nggak kira-kira? Rusak nggak kira-kira tuh kuping? Kayaknya dari masa kecil kemasukan kerendam lulu itu kuping ya. Ya. Jadi dua telinga ini bagian zohirnya kalau kita ngaca, kuping kelihatan nggak? Tuh lubangnya. Jadi yang kelihatan di bagian zahir itu, kalau benda masuk ke dalam bagian yang masih zahir belum batal. Tapi kalau sudah masuk ke bagian yang batin, tenggelam, itu sudah apa? Ngilik pakai bulu ayam, enak banget itu gilik-gilik. Lagi bulan Ramadan digilik-gilik. Nah, itu batal. Memasukkan benda asing ke dalam tubuh melalui lubang asli. Mata juga kayak gitu. Jadi kalau kita kelilipan jangan dilimbang ya. Dilimbang, diapain dilimbang? Ya, pakai air, taruh di piring, ngedip. Wah, itu airnya masuk ke dalam ya. Itu bisa membatalkan secara zahir. Hidung istinsyak ya, kalau kita berwudu ya, ya, masukin boleh ke bagian yang zahir aja. Jangan diapain? Jangan disedot sampai masuk ke dalam ya, itu membatalkan. Mulut itu kalau bini masak boleh nyobain kok enggak? Boleh, ntar giliran buka puasa kagak enak ya, boleh, tapi hanya di bagian zahir, di bagian yang kalau kita ngaca kelihatan. Nah, sampai di situ lepehin, dibuang ya, diludahin, jangan diapain. Nah, kalau ditelan sampai ke bagian yang batin batal. Nah, itu yang 7 lubang di atas, hati-hati. Apapun benda yang masuk ke sana secara sengaja maka membatalkan puasa. Tahan itu, tahan ya. Di bawah ada 2 lubang. Nah, itu sama. Itu kalau bagian yang dubur itu kentut di dalam air, lagi mandi mentang-mentang enak di shower ya, mandi kentut aja masuk dia ke dalam itu, kenyang kagak, batal iya itu ya. Jadi 9 lubang, kalau benda asing masuk ke dalam tubuh kita
melalui lubang yang asli sengaja, itu bisa membatalkan puasa kita secara zahir. Dan batal juga kalau masuk ke dalam tubuh ini melalui lubang buatan. Apa lubang buatan? Suntik, apa lagi? Infus. Jadi kalau kata dokter enggak batal pak, iya pak, enggak apa-apa, enggak batal. Batal itu ya. Kenapa? Ada benda asing masuk ke dalam tubuh. Apalagi infus, pasti masuk ke bagian apa? Organ terdalam itu. Suntik juga, apalagi masuk ke urat gitu ya, masuk ke dalam tubuh gitu ya. Ya, itu bisa membatalkan. Itu yang pertama, yang membatalkan puasa itu masuknya benda asing ke dalam tubuh dengan sengaja, baik lubang asli maupun lubang buatan. Nah, yang kedua, keluar dari dalam tubuh batal. Keluar apa? Keluar darah. Darah apa? Darah haid. Kalau kesandung keluar darah, batal apa enggak? Kagak batal. Ini kesandung langsung makan sepiring. Lu ngapa makan? Gua keluar darah. Mana keluar darah? Nih, lah itu mah kesandung. Yang batal perempuan keluar darah. Gitu. Lah perempuan juga keluar darahnya keluar khusus dari mana? Dari kubul. Iya. Bukan keluar dari jempol kaki. Iya. Kan saya kan perempuan keluar darah. Dari mana? Jempol kaki. Ya kagak batal. Yang batal itu haid, nifas gitu ya. Itu batal. Itu. Terus keluar mani. Batal nggak? Batal kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, emang bisa keluar mandi nggak sengaja? Tidur, Mimpi. Sebenarnya kalau mimpi sengaja apa enggak sih? Mimpi sengaja apa enggak? Misalnya di dalam mimpi nih, di dalam mimpi ketemu ya sama cewek, wah henol banget, wah kayak ini enak nih, gue bejek-bejek nih ya. Mimpi bener dibejek-bejek, keluar. Nah keluarnya itu keluar beneran, tapi keluarnya mimpi. Nah hadir, makanya nabi-nabi para solehin nggak pernah mimpi yang model begitu tuh. Gitu. Jadi ihtilam itu rata-rata orang-orang bengal gitu ya. Jadi orang-orang yang bengal biasa mimpi begitu. Kenapa? Di alam nyata suka mikirin yang begitu gitu. Makanya mimpi, kalau nabi dan rasul nggak ada. Anak-anak yang soleh mimpi kagak ada model-model begitu gitu ya. Jadi mimpi model begitu batal nggak? Kagak batal, kagak batal. Tapi kalau disengaja batal. Naik pohon kelapa sengaja yang tinggi ngangsrod, batal gitu ya, sengaja gitu ya. Jadi keluar dari dalam tubuh berbentuk air mani batal. Kalau kencing batal gak? Kencing. Kalau mencret batal gak? Enggak batal, itu batal ya. Baik dari kubul maupun dubur. Muntah al-qai'u amdan. Muntah tapi muntah sengaja. Ini lagi zaman mati mendadak nih hadirin ya. Jadi beberapa tempat saya dapat informasi, saya muzakarah di sini, ngaji di sini dulu. Ada yang mati, Ustaz. Ngapa? Nggak tahu. Tadi lagi ngobrol sama saya, tahu-tahu mati. Wah, kenapa katanya? Jantung. Nah, itu sih nggak aneh. Aneh nggak kira-kira? Aneh. Yang aneh tadi malam mati, besok pagi ngobrol. Nah itu baru aneh itu. Itu hadirin, biasanya orang yang kena sakit jantung itu kata dokter itu sebenarnya bukan jantungan kali ya. Itu karena kebanyakan makan, kebanyakan minum, atau kekurangan makan, kekurangan masuk angin gitu. Angin ngendep di dalam lambung. Obatnya apa? Muntahin. Obatnya muntahin, diapain? Dirojok kek, diminum air yang banyak kek. Ya, kayak Sayyidina Abu Bakar pernah
minum yang banyak itu, minum sehabis-habis banyak dia muntahin gitu ya. Kenapa? Karena dia pernah makan makanan yang menurut beliau tidak halal, dimuntahin. Jadi kalau kita lagi sakit nih, hadirin muter, wah kayaknya gue mau mati nih, itu angin keluarin. Kalaupun kita lagi puasa, sahur kebanyakan, kan ada sahur nggak latihan ya, nggak latihan di bulan Rajab, nggak latihan di bulan Sya'ban, nggak latihan tuh, nggak training, nggak puasa, nggak latihan puasa di bulan Sya'ban, tahu-tahu langsung masuk bulan Ramadan. Nah giliran sahur, ngancem, wah saya takut besok lapar, sahur 3 piring mentung, la ilaha illallah. Nah pagi-pagi apa? Meringsang, wah mau dibawa ke rumah sakit, bingung, nggak dibawa orang di perjalanan mati. Kenapa? Kekenyangan. Emang di akhir zaman orang mati bukan kelaparan. Kalau zaman dulu iya orang mati kelaparan, kalau sekarang orang mati kekenyangan. Coba lihat orang sekarang nih gara-gara kekenyangan mati, umurnya pada pendek karena kebanyakan makan. Itu dua hadirin. Jadi yang masuk ke dalam tubuh dan yang keluar dari dalam tubuh itu bisa membatalkan puasa secara zahir. Adapun yang membatalkan puasa secara batin apa? Ngomong dengan ngomong yang enggak benar ya, ngomong yang enggak benar, berdusta dan seterusnya ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi hanya dapat lapar dan haus, lapar haus doang. Kenapa? Yang puasa cuman perutnya doang, hawa nafsunya tidak dikendalikan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar, disebut Abu Hurairah Pak Kucing ya. Gelarannya Pak Kucing, Abu Bapak Hurairah Kucing, Hirrah. Kenapa disebut Pak Kucing? Karena Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ini pernah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan seekor kucing. Rasulullah waktu sedang dalam keadaan tidak senyum, sepertinya beliau sedang ada tugas apa berat gitu, beliau sedang kelihatannya tidak tersenyum. Abu Hurairah kemudian keluar dari lengan bajunya nih seekor kucing lompat ya, Rasulullah pun tersenyum ya, sampai giginya yang putih terlihat. Nah sejak itu beliau disebut sebagai Abu Hurairah Bapak Kucing, Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar ini beliau katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, berfirman Allah. Berarti hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu amal ibni Adam, semua pekerjaan amalan Bani Adam lahu itu kembalinya ke Bani Adam, illa siyama kecuali puasa, fa innahu maka sesungguhnya puasa li itu bagianku, wa ana dan aku ajzi bihi aku yang langsung memberikan jaza. Jadi puasa ini adalah ibadah yang terdahsyat. Kalau sholat itu pahalanya bisa dihitung. Kalau sholat sendiri pahalanya 1. Kalau sholat berjamaah pahalanya bisa dihitung gitu ya. Terus kalau kita haji juga al hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji ganjarannya adalah surga. Terus sedekah pahalanya buat siapa? Buat kita sendiri gitu ya. Sedekah itu pahalanya buat orang yang bersedekah itu sendiri ya. Salat buat diri kita, zakat buat diri kita, haji buat diri kita. Kalau puasa khusus untuk mana? Untuk Allah ya. Hadirin, kita kalau lagi puasa nggak makan nggak minum,
lapar haus, di rumah tuh di kulkas penuh makanan, penuh buah-buahan, ya. Walaupun nggak ada siapa-siapa, berani nggak kita makan? Kenapa? Kan kagak ada ngeliat. Nah, disitulah letaknya kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau sholat begitu nggak kira-kira? Padahal kalau sholat itu kan kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah. Kata Allah, bohong gitu ya. Kan kita lagi sholat menghadap Allah. Di depan siapa? Di depan Allah. Kita sholat di depan Allah. Tapi mulut kita kemana, hati kita kemana? Kan sering sholat itu khusyuknya cuma niat, ya enggak? Cuma niat doang, Allahu Akbar. Kesononya kadang-kadang tahu apaan yang dipikirin, gitu. Padahal kita udah bilang inna sholati wa nusuki. Makanya puasa itu satu-satunya amalan yang ikhlas banget. Ikhlas karena kalau kita sholat, apalagi yang jadi imam di belakangnya ada calon mertua, kira-kira bacaannya beda nggak? Wah, ada calon mertua nih, bacaannya beda, gitu. Imam terawih, itu imam terawih sama, pengen dipuji, gitu. Ada nggak yang model begitu? Banyak. Ada yang pengen dipuji karena bacaannya panjang, ada yang pengen dipuji karena sholatnya supaya cepet. Kan jamaah ada macam-macam. Ada yang pengen sholatnya jamaahnya cepet. Jadi kalau sholat taraweh ngelihat jadwal, siapa yang jadi imam? Wah, Mang Hasan jadi imam. Wah, udah jangan waktu disitu, pasti dia lama jadi imamnya. Wah, itu jadi kita bukan karena siapa lagi? Bukan karena Allah lagi. Tapi puasa itu satu-satunya ibadah yang memang murni karena Allah. Contoh waktu kita sahur. Seandainya nih sahur jam berapa? Disuruh takhirin sahur itu ya di belakang. Jadi selesai sahur kita ngaji tuh baca Quran 50 ayat subuh. Kita sahur, selesai makan sahur, terus kita tadarus, dapat 50 ayat Al-Quran kita baca, pas waktu subuh, itu waktu yang paling ideal itu. Tapi biasanya kita sahur rada-rada, ya. Kadang-kadang jam 2 udah sahur, ya enggak? Jam 3 sudah sahur. Lah itu sahur, yang suruh makan sahur siapa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada keberkahan. Yang nyuruh sahur Nabi. Nah, karena yang nyuruh sahur Nabi, berarti yang nyuruh sahur Nabi tentunya pasti Allah. Nah, berarti kita bangun di waktu pagi itu buat makan itu dalam rangka melaksanakan perintahnya siapa? Seandainya nih, nanti di bulan Syawal, terus di bulan Roah, terus di bulan Haji deh, di bulan Rajab. Di bulan Rajab, ketua RT bikin kebijakan kepada warga yang ada di sekitar Masjid Al-Furqon. Saya ketua RT menginstruksikan bahwa di bulan Rajab ini wajib puasa sebulan penuh. Wah, kira-kira pada nurut apa enggak? Siapa lu? Enak aja nyuruh-nyuruh gua puasa gitu. Nah, jangan puasa dah. Wajib jam 2 bangun masak. Ibu-ibu jam 2 wajib bangun masak. Kira-kira pada nurut nggak tuh? Kagak. Tapi bulan puasa Ramadan itu ibu-ibu rela. Kalau zaman sekarang mah gampang, kompor tinggal apa? Kompor tinggal cetek. Zaman dulu tuh ya, wah, pakai kayu bakar. Mang Hasan naik dulu ke pohonan, wah, nyari kayu kering gitu kan. Nah, nyari kering katanya masih basah juga. Kenapa mau? Udah gitu jadiin apinya berat gak kira-kira? Susah. Kenapa mau? Karena melihat siapa yang nyuruh,
Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu aku. Jadi piala puasa itu yang ngasih langsung Allah. Jadi kalau piala yang lain, piala haji itu ada honornya, ada pialanya. Yang ngasih bukan Allah, tapi siapa? Perwakilan. Kan orang kalau masuk di surga ketemu Allah apa enggak? Bukan ketemu Allah, ketemu bidadari, ya enggak? Ketemu gedung, ketemu makanan, minuman, malaikat, para pelayan. Itu diwakilin, piala sholat diwakilin tuh. Ya, buat piala zakat, apalagi piala zakat. Kita kalau ngeluarin zakat diwakilin tuh, itu ya. Tapi piala puasa langsung diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu qismani fardun wa tatawwu'un. Puasa ada dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Wal fardu yanqasimu ila salasati aqsamin. Puasa fardu itu terbagi kepada tiga hal, tiga puasa: shaumul Ramadan, shaumul kafarat, shaumun nazar. Nah, puasa kafarat. Puasa kafarat itu apa? Puasa kalau kita melanggar. Nah, makanya jangan kawin di bulan Sya'ban, ya. Nganten baru, nikah di bulan Sya'ban. Udah gitu tanggal 28 Sya'ban dia nikah. Gitu. Lah besok masuk bulan Ramadan. Lah nganten baru di bulan Ramadan, mana tahan. Ya, makanya orang rata-rata kalau kawin di bulan Syawal. Kenapa bulan Syawal? Agak jauh gitu ya. Dari Syawal ke Ramadan jauh nggak kira-kira? Jauh. Itu aja masih celamitan aja. Padahal di bulan Syawal, di bulan Ramadan masih apa? Masih celamitan aja. Nah gitu hadirin. Jadi orang kalau dia sampai melanggar di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, kifaratnya apa? Dia harus memerdekakan budak atau dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut gitu hadirin ya. Nah puasa nazar wajib. Jadi kalau kita punya nazar ya, nah, Pak RT, Pak RW biasanya nih, ntar kalau proyek kita sumur batu ini goal, sumur batu digusur, semeter harganya 100 juta, wah semeter 100 juta, kira-kira kalau digusur semeter 100 juta pada jual gak kira-kira? Masjid jual apa jangan? Gue pindahin juga ke masjid kayaknya dah. 100 juta bener, nazar, saya mau nazar mau puasa sehari, itu wajib ya, wajib dibayar puasa nazar ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dalam ini saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus Masjid Jami Al-Furqon, khusus kepada Presiden Ki Haji Dedi Junaidi dan seluruh pembesar-pembesarnya ya, termasuk Profesor Bagio. Kalau ngasih amplop di jalanan, ini langsung aja, Masya Allah. Alhamdulillah kagak dilem, wah jadi gampang, Masya Allah. Terima kasih Profesor, Pak RT, semuanya, jamaah. Semoga selama setahun kita berdiskusi, bermuzakarah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dimaafkan dosa dan kesalahan kita. Berkah kita di bulan Sya'ban ini, semoga Allah beri kita kesempatan di bulan Ramadan dan ketemu lagi Ramadan tahun depan dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alhimna rusyda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.